Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah kami, yaitu evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Di sini kami akan memaparkan tentang pengertian evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Di sini dosen pengampu kami yaitu Ibu Noviana Diswantika SPD NPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan yaitu pertama Amalia Citra Ananta, kedua Hela Septi Mayangsari, yang ketiga Indah Ayu Pratiwi, yang keempat Irul Latifah, yang kelima Jody Bagaskara, yang keenam Hofsa Aprilia, yang ketujuh Rizky Indriani, yang kedelapan saya sendiri Tias Bintang Tusyani. Pertama-tama pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Amalia Citra Ananta tentang pengertian evaluasi. Kepada saudari Citra Ananta, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Citra Ananta. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan supervisi BK. Jadi apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rick Hamston DKK tahun 1956. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hela Septi. Terima kasih. Saya Hela Septi Mayangsari akan melanjutkan pemaparan dari Amalia Citra Ananta. Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi yaitu 1. Tingkat kemajuan suatu kegiatan, 2. Tingkat dan pencapaian suatu kegiatan, 3. Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Ayu Pratiwi. Nama saya Indah Ayu Pratiwi, akan melanjutkan paparan dari rekan saya yaitu evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses penilaian sesuatu yang didasarkan pada kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya itu diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang telah dievaluasi. Sebagai contohnya itu adalah evaluasi proyek. Dalam evaluasi proyek ini memiliki kriteria, yaitu adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak. Jika tidak, mengapa terjadi demikian dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Saya Irul Latifah dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang evaluasi yang sifatnya umum digunakan. Yang pertama, di sini ada kita harus merancang atau mendesain. Jadi, kegiatan evaluasi sebelum evaluasi ini dilakukan, kita harus tentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan akan menjadi jelas. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan apa yang akan dievaluasi. Nah, dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi dapat mengacu pada suatu program kerja. Jadi di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Bagaskara ingin menjelaskan tentang supervisi menurut BK. Di sini ada dua. Yang pertama, supervisi BK merupakan satu relasi supervisor dalam konselor, di mana supervisor konselor senior memberikan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervisi. Kedua, bahwa supervisi konselor merupakan pengawasan dan pemberian yang diberikan membantu anak-anak dan dalam tahap perkembangan pendidikannya agar situasi belajar mengajar lebih optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Kak Jody tentang jenis-jenis supervisi.
Di sini jenis-jenis supervisi ada 3. Yang pertama supervisi umum dan supervisi pengajaran, yang kedua supervisi klinis, dan yang ketiga pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Nah, yang pertama supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran merupakan kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi yang tidak memungkinkan terciptanya pelaksana pembelajaran yang menjadi lebih baik. Sedangkan supervisi umum tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, yang kedua ada supervisi klinis, merupakan usaha perbaikan pengajaran yang dilakukan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar. Nah, yang ketiga ada pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan melekat merupakan kegiatan administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mencegah terjadinya salah urus dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sekian pemaparan dari saya akan lanjutkan kepada Mbak Rizky. Jadi, kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya yaitu evaluasi adalah proses menentukan atau mempertimbangkan nilai atau jumlah sesuatu melalui penilaian yang dilakukan dengan seksama. Sedangkan supervisi, bimbingan, dan konseling merupakan satu relasi antara supervisor dan konselor supervise, di mana supervisor atau konselor senior memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervise. Dan pemaparan dari kelompok kami yaitu dari kelompok 1 yang memaparkan tentang pengertian evaluasi dan supervisi, bimbingan, dan konseling. Jika ada salah kata dan salah penyampaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun dan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Noviana Diswantika SPD MPD yang telah membimbing kami, dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.